Hmm. Ayun ya, ano sa DMT kemarin ya, yung cabang ng DMT. Oh iya, cek cek. Mana Ustaz? Iya. Hmm. Mulai itu. Mulai. Kami yang ketiga yang apa? Yang sedekah. Boleh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربك النور والنور الرب جملوا يا روحي لي روحي يا روحي لي روحي حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي 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 صلوا عليه أفضل سنة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ma ba'du. Senang sekali rasanya kita berjumpa di pagi hari yang cerah ini untuk menimba ilmu, karena sejatinya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari bayi, dari kecil sampai nanti meninggal dunia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deden Hidayatullah, akan memandu webinar series spesial Pemuda Tauhid dengan tema "Emang bisa bebasin Palestina di saat umat Islam sejauh ini?" bersama pemateri yang hebat, yaitu Ustadz Hussein Gaza. Apa kabarnya nih para peserta webinar series pada hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, di akhir pekan yang mendukung ini, banyak di antara teman-teman kita yang mengisi waktu weekendnya untuk refreshing, rihlah, touring ke gunung, ke pantai, dan sebagainya. Tetapi pada saat ini kita bersama-sama memanfaatkan waktu di weekend ini untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Masya Allah, semoga kita tergolong anak-anak muda yang Allah mudahkan masuk surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ada info menarik nih teman-teman. Di akhir webinar nanti akan ada pemilihan peserta teraktif dari Akhwat dan Ikhwan. Insya Allah akan ada beberapa hadiah-hadiah menarik spesial dari sponsor-sponsor kita. Namun, apa saja syaratnya? Gampang banget nih. Teman-teman hanya perlu aktif selama webinar, baik merespon pertanyaan moderator ataupun pemateri. Juga memberi pertanyaan terbaik pada saat sesi tanya jawab atau diskusi. Dan membuat insight menarik yang dipost di Instastory. Kemudian mention IG kami yaitu @pt.pemudatauhid. Dan ya, satu lagi, on cam ya teman-teman, untuk buka kameranya selama kegiatan ini berlangsung jika memungkinkan. Oke? Are you ready? Oke, siap. Untuk menambah keberkahan pada kegiatan di pagi hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah dan salat Nabi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan tilawat Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Farhan. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bangga bagi teman-teman yang ingin sama-sama bertilawah, kita membaca surat Asy-Syams pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di webinar pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dengan kita membacakan sebagian dari surat Al-Qur'an ini. Bangga bagi teman-teman yang ingin membuka Al-Qur'annya, boleh dibuka surat Asy-Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kang Farhan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, teman-teman, karena kita membahas tentang Palestina, siapa sih yang tidak cinta dengan Palestina, yang tidak rindu dengan kemerdekaannya Palestina? Dan kita sedih dengan berita-berita yang disampaikan atau berseliweran di media sosial terkait keadaan Palestina saat ini. Dan kita juga perlu salut dengan keimanan mereka di sana, karena dengan berbagai macam cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh mereka, tetapi keimanan mereka tidak goyah sedikit pun dibandingkan dengan kita yang banyak diberikan kenikmatan, namun kita lalai, bahkan keimanan pun goyah. Nah, ini mungkin suatu teguran bagi kita untuk muhasabah diri. Oh, dengan keadaan Palestina saat ini dan keadaan kita di hari ini itu sangat berbeda jauh, sangat berbeda sekali. Dan tentunya patut kita syukuri dengan keadaan kita yang saat ini, merenung dan coba membantu, mendoakan, memberikan support baik dalam jalan dan sebagainya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena Nabi mengatakan bahwa umat muslim ini bagaikan satu tubuh. Ketika ada yang terluka, maka tubuh yang lainnya pun akan merasakan getaran kesakitan. Contohnya adalah misalnya jari kita nih kena paku, pasti kan sakit. Ada otot-otot yang merasa ke otak untuk memberikan instruksi bahwa ini itu sakit. Kemudian otot itu apa yang kita ucapkan ketika sakit, misalnya oh gitu dan sebagainya. Kemudian bisa juga meneteskan air mata. Jadi yang sakit itu cuma jari doang, tapi seluruh anggota badan itu merasakan sakitnya. Begitupun dengan saudara semuslim, saudara seiman kita, walaupun kita tidak merasakan langsung kebiadaban Zionis di sana, tetapi sudah sepatutnya kita merasa sakit, merasa iba dengan keadaan di sana. Oke, teman-teman boleh di on cam dengan dulu yang belum on cam. Jika tidak bisa, tidak apa-apa. Dan saya ingin tahu ini dari mana aja ya. Mungkinkah kita sekota? Di Kang Farhan, Kak Niu itu webinar terakhir ya? Oke, dari Bandung. Tinggal di Bandung atau asal Bandung? Oke, Kang Farhan. Assalamualaikum. Oke, bentar. Masya Allah.
Suara apa kedengaran? Ya, suaranya terdengar tidak? Cek. Terdengar Kang? Gimana Kang Deden? Ya, ini tuh webinar terakhir ya Kang ya? Ya, tentu ini webinar pematerian kita terakhir bersama Ustadz Husen Gajah, dan insya Allah di pekan depan insya Allah bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung untuk ikut kajian Muharram sekaligus penutupan webinar secara offline dan mengikuti Run for Palestine insya Allah. Oke, berarti kegiatan terakhir itu mabit di data langsung ya. Kalau untuk kegiatannya bagaimana tuh Kang untuk mabit nanti? Gimana? Untuk mabit nanti kegiatannya ada apa aja Kang? Kalau untuk mabit nanti mungkin nanti dimulai dari eh, sholat berjamaah maghrib, lalu ada kajian kitab juga pada maghrib, lalu eh, pada isyanya juga kita ada kajian kajian dengan tema membuka lembaran baru. Nah, karena kita di bulan Muharram ini tentu kita harus mengupdate diri kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi gitu. Begitu Kang Deden. Masya Allah, berarti menarik sekali ya bagi teman-teman yang ingin hadir bisa langsung nanti ke Masjid Darut Tauhid Bandung di Jalan Geger Kalonggirang, deket UPI, samping UPI banget. Nah, untuk nanti itu pematerinya ya bersama Ustadz Imam Nuryanto, dan nanti setelah habis pematerian kita mabit sholat qiyamul berjamaah, kemudian nanti dilanjut sholat subuh. Setelah sholat subuh insya Allah akan ada pematerian dari Syekh Dr. Bakar Al-Zamili. Ini salah seorang syekh dari Palestina. Dan insya Allah tema yang akan dibahas untuk nanti yaitu terkait tentang perjuangan Palestina. Insya Allah. Kemudian setelah itu baru kita persiapan run for Palestine. Insya Allah. Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman. Oke, bagi yang rumahnya dekat di Bandung atau sekitaran Bandung, boleh nih mengisi waktu luangnya dengan mabit di Darut Tauhid tentunya. Iya, insya Allah. Benar. Katanya ada Run for Palestine juga ya Kang ya. Iya, run Nah for itu Palestine. treknya 4,5 kilometer. Ya, 4,5 kilometer. Wow, boleh dicoba nih bagi teman-teman yang mungkin ingin beraktivitas olahraga bareng-bareng sama teman-teman dengan satu frekuensi keagamaan gitu ya. Bisa banget untuk datang dan nanti di pagi harinya, di hari Ahadnya akan ada lari bareng sekitar 4,5 kilometer di sekitaran Gerkalong ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau ikut, maka sangat sangat sekali ditunggu kehadirannya di Masjid Darut Tauhid Bandung. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan kelancaran serta keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mohon bersabar untuk satu sen masih proses masuk.
Nah, ini kan ada Run for Palestine, berarti kan ada galang dananya atau enggak, Kang? Untuk Run for Palestine, insya Allah ada. Insya Allah ini bagi teman-teman yang mau berinfak untuk saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah nanti kita akan salurkan kepada eh, DT Peduli yang insya Allah nanti akan disalurkan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya. Jadi karena lembaganya DT Peduli, insya Allah sudah aman karena sudah sering juga berkomunikasi atau berkontribusi untuk saudara kita di Palestina. Tapi bukan hanya di Palestina saja, di negara-negara Islam yang lain pun DT Peduli berkontribusi seperti Somalia em, dan sebagainya lah. Banyak gitu. Kalau misalnya mau join ke PT bisa nggak sih, Kang? Mau Gimana? jadi bagian kepengurusannya gitu, kayak mengadakan sebuah kegiatan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya peserta saja, tapi juga sebagai penggeraknya. Sangat 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 terbuka bagi teman-teman yang mau ikut untuk sama-sama berdakwah, sama-sama menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, sangat-sangat terbuka bagi teman-teman yang mau ikut masuk ke pengurusan pemuda tauhid. Insya Allah mungkin nanti boleh ke admin atau boleh ke Farhan pribadi juga, insya Allah. Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar peserta saja ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan ini berkelanjutan nanti sebagai pengurusnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinfak, boleh banget nih kita buka dan amal bagi jamaah, bagi teman-teman untuk berinfak di nomor rekening BSI 3333, tiganya 4 kali, triple 2 dan triple 8 atas nama Darut Tauhid. Jadi, Mas, terus, Nah, atau nggak bisa scan langsung di sini ya.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين يعيش الحياة بنهج قويم يسير الصراط بنور عظيم بقرب نعيم تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم خير Nah, baik. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, bi khair. Ustaz, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Ustaz yang akan diberikan mengenai emang bisa bebasin Palestina di saat umat Islam sudah sejatuh ini. Kalau dari tema yang kita usung berarti ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, emang bisa atau enggak sih kita ngebebasin Palestina? Kemudian yang kedua, sudah sejatuh atau sejauh mana umat Islam saat ini? Pembahasan kita ini sangat menarik pada pagi hari ini. Tanpa menunggu waktu lama lagi, saya memberikan waktu kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilma. Alhamdulillah. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa membersamai teman-teman semua dalam acara webinar spesial pemuda DT Peduli ya. Ini lembaga apa sih? Pemuda Tauhid, Ustaz, di bawah naungan DKM Darut Tauhid. Masya Allah.
pemuda tauhid. Iya, Ustaz. Masya Allah luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Tauhid. Saya mohon maaf ya. Ini saya sambil di mobil karena juga saya ini baru pulang dari acara kajian sebelumnya di Sentul, dan insya Allah kita ya tetap maksimal meskipun sedang moving, sedang bergerak ya, sedang mobile ya, dan semoga bisa ya, kita pahami insya Allah. Teman-teman, bicara Baitul Maqdis, ini kita sedang membicarakan visi misi besar. Dan memang saya tidak kaget ya, tidak aneh kalau kajian-kajian seputar Baitul Maqdis ini tidak seramai, tidak semasif kajian-kajian lain. Biasanya itu para pemuda ini tertarik untuk mengikuti kajian-kajian yang sedang sesuai dengan hype gitu ya. Ya, jadi diikat-ikat satu tema keislaman dengan kondisi yang sedang terjadi. Nah, Baitul Maqdis juga sebetulnya ini sedang hype. Namun sayangnya mental kita ini masih mental orang-orang yang belum konsisten dan belum memahami substansi dari perjuangan Baitul Maqdis. Jadi ya kita lihat fenomena semangat yang angin-anginan gitu ya. Semangat musiman kalau bicara Baitul Maqdis. Nah, padahal kalau kita berkaca pada sejarah, Baitul Maqdis ini selalu menjadi visi misi orang-orang besar, selalu menjadi targetnya para pejuang-pejuang Muslim terdahulu dari sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman para Nabi, Baitul Maqdis selalu menjadi destinasi perjuangan mereka. Nabi Daud alaihissalam masih muda belia, tapi beliau sudah punya ambisi membesarkan Baitul Maqdis. Akhirnya dia bergabung dalam pasukan Talut melawan Jalut dan berujung pada keberhasilan mereka menguasai Baitul Maqdis. Kemudian juga ya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja di Baitul Maqdis, Nabi Daud alaihissalam, apalagi kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka adalah orang-orang yang selama ini menjadi penjaga-penjaga terdepan terhadap Baitul Maqdis. Nah, dilanjutkan oleh di masa Nabi Muhammad SAW yang jelas ya. Nabi Muhammad ini orang yang paling getol kalau sudah bicara Baitul Maqdis. Maka banyak sekali hadis-hadis ditemukan ya yang meriwayatkan tentang Baitul Maqdis. Nabi Muhammad banyak hadis-hadis yang membahas tentang Masjidil Aqsa, tentang bumi Syam. Karena betapa beliau ini sangat sekali jangan terlalu bersih kayak gini kajian ya. Jadi Nabi SAW adalah sosok yang paling getol dalam menyuarakan Baitul Maqdis. Makanya ada banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, tentang bumi Syam. Dan ini yang harus kita jaga semangat ini dan kita budidayakan tradisi untuk menjaga Baitul Maqdis agar tetap trending topik. Dan diantara caranya adalah dengan mengadakan berbagai kajian-kajian semacam ini. Ya, alhamdulillah. Nah, kita akan mengerucut pada tema kita hari ini, teman-teman. Tentang apakah mungkin kita membebaskan Baitul Maqdis. Dan meskipun kondisi umat Islam sedang selemah ini, gitu ya. Baik. Pertama, apakah lemahnya umat Islam ini menjadi satu alasan untuk kita bergerak pasif? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan kita akan mengambil petikan-petikan hikmahnya dari ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman, dalam satu penelitian oleh Profesor Dr. Ahmad Naufal, itu mufasir kontemporer dari Yordan, dia meneliti tentang hubungan antara Baitul Maqdis dan Al-Quran. Ternyata dia temukan bahwa
sepertiga, ya minimalnya sepertiga ayat-ayat Al-Quran itu bicara tentang Baitul Maqdis, bicara tentang geografi Baitul Maqdis. Luar biasa. Jadi ironis kalau ada anak-anak penghafal Al-Quran hari ini, tapi semangat dan girah Baitul Maqdisnya itu sempit atau sedikit atau secuil, maka dipertanyakan itu hafalan Qurannya. Jangan sampai dia hanya hafal Al-Quran tanpa memahami substansi atau isi dari Al-Quran. Karena sekali lagi, sepertiga tema dalam Al-Quran itu adalah membahas geografi Baitul Maqdis. Bahkan 19 dari 25 Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran itu adalah orang-orang Baitul Maqdis. Mereka yang tinggal di Palestina. Ya. Nabi Ibrahim lahir di Irak, cuman hijrahnya di Palestina, tinggal di Palestina. Kemudian punya anak Ishak, Ismail, orang Palestina. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, orang Palestina, dan seterusnya. Maka banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang membahas tentang Baitul Maqdis, dan banyak juga Allah selipkan hikmah-hikmah tentang rahasia perjuangan Baitul Maqdis, tips dan trik ya Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, atau kita nyebutnya itu kalau kekinian itu life hacks gitu ya. Life hacks. Jadi bagaimana kita ini mengambil ibrah dari ayat-ayat tersebut. Dan itu tidak akan difahami kalau kita tidak memahami, tidak menguasai instrumen keilmuan untuk membaca ya Al-Quran. Ya. Gak cukup hanya ilmu tajwid atau ilmu tajwid atau ilmu makharijul huruf, enggak. Tapi yang dimaksud instrumen keilmuan di sini adalah ilmu untuk membedah Al-Quran seperti nahwu saraf, ilmu mantiq, ilmu balaghah dan sebagainya. Saya akan mulai mentadaburi, tapi saya mau minta di sini ada siapa yang siap untuk menjadi partner saya untuk membacakan Al-Quran surat Maryam. Jadi kan di antara surat-surat yang membahas tentang Baitul Maqdis itu ada surat Al-Imran, ada surat Al-Kahfi, surat Al-Isra, surat Maryam. Nah, saya akan mengambil satu kisah dalam surat Maryam yang akan kita petik ibrahnya, terutama surat Maryam ayat 20 atau 22 ya. Nah, tapi saya ingin memulai dari ayat 16. Kita tadabburi bersama-sama. Coba dari 33 orang yang hadir sini, siapa yang menjadi volunteer untuk membacakan ayatnya, nanti saya terjemahkan. Dari surat Maryam ayat 16. Silakan angkat tangan. Saya Ustadz. Oke, baik. Silakan antum baca per ayat, ntar saya akan terjemahkan per ayat ya, dari ayat 16. Surat Maryam. Ayat 16 sampai ayat berapa Ustadz? Iya, antum baca dulu satu ayat, ntar saya terjemahkan per ayat ya. Ah, baik. Cek, mana ke sini, Cek? Yang Misbah dalam ikut nggak? Enggak. Kita bergerak nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Oke, hasbuk. Wazkur, dan ingatlah kisah Maryam ketika dia sedang bergerak keluar dari Baitul Maqdis, bergerak meninggalkan rumah keluarganya menuju makanan syarqiyah, tempat di wilayah timur Al-Quds ya. Teman-teman, siapakah Maryam ini? Maryam ini adalah seorang wanita mulia muslimah yang semua sering mendengar kisahnya, dan dia ini adalah anak dari seorang imam Masjidil Aqsa. Anaknya namanya ayahnya namanya Imran. Imran ini kakak kandung dari Nabi Zakaria. Jadi Maryam ini adalah keponakan Nabi Zakaria. Zakaria sendiri punya anak Nabi Yahya alaihissalam. Jadi dalam ayat 16 Allah berfirman, ingatlah kisah ketika Maryam ya keluar dari rumah keluarganya dari komplek Masjidil Aqsa menuju daerah di wilayah timur. Lanjut.
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Oke, hasbuk. Lalu Maryam setelah bergerak ke arah timur, dia mencari tempat yang eh, tertutup, hijab. Hijab di sini bukan artinya pakaiannya, tapi tempat yang tertutup seperti gundukan bukit. Jadi dia sedang berada di balik salah satu bukit di wilayah timur timur eh, ba- Yerusalem atau Al-Quds Baitul Maqdis. Arsala, arsalna laha gitu ya. Kemudian Allah mengirimkan kepadanya seorang malaikat ruhana. Maksudnya ruhan ini di sini Jibril alaihissalam ya. Pertama salah dalam bentuk basyaran sawiyah, seorang manusia. Jadi Masya Allah, bayangkan teman-teman, eh mirip seperti kisahnya Nabi Muhammad alaihissalam ketika sedang beruzlah, sedang bertafakur menyendiri di Gua Hira. Saat itu Jibril juga datang, namun bedanya ketika Jibril mendatangi Muhammad SAW, Jibril dalam eh, hadir dalam bentuk aslinya. Makanya Nabi Muhammad itu kaget dan shock ya, so kaget-kagetnya. Gitu. Nah, beda dengan kisah Maryam. Saat itu Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia ya, karena ya beda lah antara seorang pria dan wanita ya, istilahnya mentalnya kan ya. Allah Maha tahu kalau misalnya yang dikirimkan ke Maryam juga Jibril dalam bentuk aslinya, mungkin bisa langsung pingsan, nggak sempat menyampaikan pesannya sudah pingsan duluan gitu loh. Maka Allah mengutus Jibril alaihissalam ke tempat isolasinya Maryam dalam bentuk manusia. Tapi ini juga sesuatu yang mengejutkan sekali. Bayangkan seorang muslimah yang berusaha ya, sedang menyendiri, sedang bertafakur, tiba-tiba kedatangan seorang pria dan dia nggak tahu bahwa itu adalah Jibril alaihissalam. Apa responnya? Baca ayat selanjutnya silakan. Fadol. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Oke, langsunglah refleks. Maria mengatakan qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya, in kunta taqiyya. Astagfirullah, kalau bahasa kita ya, a'udzu billahi kalau kita harus bertawuz. Begitu juga Maryam, aku berlindung pada Ar-Rahman ya. Kalau kamu itu orang yang benar-benar bertakwa, artinya kamu jangan macam-macam gitu loh. Jadi di sini eh, Maria masih melakukan pendekatan yang ya persuasif gitu ya. Masih menggunakan husnuzon. Masih meyakinkan bahwa kamu pasti orang bertakwa gitu loh. Kalau orang bertakwa maka hati-hati ya. Takut kepada Allah, kurang lebih gitu ya bahasanya. Tapi saat itu ya jelas bisa sedikit tergambar betapa shock dan ngerinya Maryam alaihissalam ketika didatangi seorang seorang pria, dia di tempat yang menyendiri ya, dan dia juga eh, tidak ada yang menemani gitu kan. Benar-benar sesuatu yang misterius. Lanjut, Fadal. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Hasbuk. Kata Jibril berkata, ya aku ini adalah Rasul Rabbik. Aku ini adalah utusan dari Tuhanmu. Nah, jadi langsung diinformasikan biar tidak salah paham depannya. Kata Jibril. Li'ahaba laki untuk memberikan kepada kalian, kepada kamu seorang anak laki-laki. Makin kaget lagi itu. Namanya si Maryam ini, Siti Maryam. Ah, oke lah dia mengaku sebagai seorang utusan atau seorang eh, malaikat gitu kan. Tapi bagaimana mau memberikan saya seorang anak? Ya pikiran dia untuk seorang wanita itu mendapatkan seorang anak ya harus berhubungan gitu kan. Kaget dia, wah nggak mau.
Makanya apa coba responnya? Coba lanjutkan bacanya. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Nah, bagaimana kata Maryam, bagaimana mungkin saya punya anak dan saya ini nggak pernah disentuh oleh pria manapun dan saya ini bukan perempuan murahan, saya bukan perempuan ya yang apa pasti memang memiliki anak di luar sebuah hubungan suci gitu ya. Kaget dia, ya masih dalam keadaan shock juga tuh. Gimana sih pertama didatangi oleh seorang makhluk aku di dalam tempat yang tertutup gitu kan. Kemudian juga aku ingin memberikan anak, kagetlah dia gitu. Nah, lanjut. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Kemudian dijelaskan oleh Jibril alaihissalam, ya itulah keinginan Tuhanmu, sudahlah, terima saja. Toh, ya ini anak ini akan menjadi tanda dan menjadi rahmat, ya, menjadi rahmat untuk manusia dan hal ini sudah diputuskan. Nah, kata Jibril alaihissalam, amron maqdi, ya ini sudah tidak bisa digugat. Kamu harus terima wahai putri Imran, wahai Maryam binti Imran. Oke, lanjut. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Lalu akhirnya setelah Siti Maryam menerima, ya mau tidak mau dia harus ya menanggung amanah ini untuk mengandung seorang nabi, ya, yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya akan menjadi seorang nabi yang menjadi ayat, menjadi tanda dan menjadi rahmat untuk manusia. Lalu dia pun tidak bergerak menuju tempat yang jauh, qasiyah. Qasiyah ini artinya jauh, makanya ada Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Asal katanya qoso, qasiyah yaqsa. Qasiyah artinya tempat yang jauh. Bentar ya. Cek, ini gimana cek? Gue nggak tahu cek. Sini. Ini masih ada atasnya? Masih maju. Ya. Jadi dalam satu riwayat, ya para mufasir mengatakan bahwa proses kehamilan Maryam alaihissalam itu tidak seperti proses wanita normal. Maksudnya bagaimana? Jadi hamil itu langsung, nggak nunggu 9 bulan, tapi langsung melendung, langsung membesar itu perutnya, ya langsung besar dan dalam 1 hari itu sudah harus melahirkan, sudah kontraksi dan sudah ya berbagai permasalahan wanita hamil ya, itu yang terjadi. Lanjut. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ya, akhirnya dalam kondisi kepayahan, kesulitan, kesakitan, akhirnya Maryam ini bergerak menuju bersandar pada satu pohon kurma. Ya, dan dia mengatakan, ya Allah, sakit banget. Ya laitani kuntu apa katanya disebutkan? Kuntu نسيا. nasyan mansiya gitu ya. Ya Allah, tahu gini lebih baik saya istilahnya mati aja lah kalau bahasa ini ya, bahasa terjemahan bebasnya ya. Ya, saking dia merasakan sakit sekali ya. Merasakan sakit dan sini aja nggak.
Situ. Ya udah. Ya. Ya, ya, ya. Musim turun situ. Musim turun situ. Turun situ musim. Ya, ya nanti. Jadi kesakitan dan dia pun bergerak menuju satu apa namanya pohon kurma gitu ya untuk bersandar ya dan untuk ya membersihkan diri saat itu kan baru melahirkan bagaimana sih saya melahirkan dan itu sedang lemah-lemahnya. Lanjut baca lagi ayatnya. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Nah, kemudian ada suara memanggil dari bawahnya. Kalau kita melihat dari dari terjemahan depan di situ yang memanggil itu Jibril alaihissalam ya tapi ada pendapat lain ya di antaranya profesor ini Ahmad Naufal ini bagi dia sebetulnya itu bukan Jibril yang memanggil tapi Isa alaihissalam. Isa lalu mengatakan kepada ibunya, Isa ini kan masih bayi, jadi tolong dimatikan dulu nih yang suara itu yang suara lainnya biar nggak tabrakan. Gimana suaranya yang tabrakan dimatikan dulu biar nggak. Ada suara. Ayah. Udah ya? Oke. Baik. Jadi saat itu gambarannya akhirnya Isa alaihissalam ya bayi yang masih merah itu Allah berikan kemampuan berbicara, wahai Ummi, wahai ibunda, la tahzani, jangan sedih. Ya, Allah telah memberikan kamu ya menganugerahkan kamu sebuah mata air syariah. Nah, ini namanya mata, kalau orang di orang hari ini menyebutnya mata air Suraya. Jadi bukan rahasia lagi bahwa ikatan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini ikatan seperti ikatan kembar ya. Kembar di mana fondasinya juga mirip, luasnya mirip, dan sebagaimana di Masjidil Haram ada mata air Zam-Zam, maka di Masjidil Aqsa ada mata air Suraya. Ya, dua-duanya adalah mata air yang digunakan atau dikeluarkan pertama kalinya untuk ya meringankan beban dua wanita mulia. Kalau di Masjidil Haram di Mekah saat itu Hajar alaihissalam ya, yang mendapatkan manfaat dari mata air Zam-Zam. Sementara di Masjidil Aqsa Ibunda Maryam lah yang menjadi orang pertama yang meminum mata air Suraya. Sampai hari ini di Masjidil Aqsa ada satu mata air namanya mata air Suraya. Ketika diteliti oleh para ilmuwan modern itu identikal. Jadi zat yang terkandung itu persis seperti zatnya yang ada di mata air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam. Nanti lagi. Tarik saya. Agak tuh gelas kan nggak ada ini. Jangan buka. Dibawa. Jangan ditaruh sini, dibawa keluar cewek. Dan di sini cewek gue ini sih. Batur. Ya, jadi itu air mata Syariah saat itu akhirnya Bunda Maryam bisa meminum air mata itu. Mata air bukan air mata, mata air Suraya ya untuk menghapus dahaga
ya yang ia dapatkan setelah melahirkan. Lanjut ayat selanjutnya. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Ya, sampai sini ya sudah berkita. Dan di sini ayat yang ingin kita tadabburi secara mendalam. Jadi dalam ayat yang singkat ini Allah menyisipkan dua hikmah besar yang masih sangat berkorelasi dengan kondisi kita hari ini. Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijidhi nakhlah. Wa huzzi, dan gerakanlah oleh engkau wahai Maryam ilaiki, ke arahmu, huzzi ilaiki bijidhi nakhlah. Jidhi nakhlah ini artinya pohon kurma. Ya, gerakan pohon kurma itu tusaqit alaiki rutaban janiyya. Nanti akan jatuhanlah itu rutab. Rutab ini adalah buah kurma yang masih dalam tahapan belum terlalu matang ya. Jadi basah gitu ya, basah. Dan memang secara teliti buah rutab ini sangat bagus sekali untuk membersihkan organ rahim ibu yang baru melahirkan. Ya, makanya luar biasa sekali hikmahnya. Nah, tapi yang ingin kita renungi di sini dua hal. Pertama, bagaimana Allah menyuruh seorang wanita yang baru melahirkan untuk menggerakkan pohon kurma. Tak mungkin bergerak. Ya. Dan orang baru melahirkan ini kan lemahnya itu benar-benar super lemah. Nggak ada sejarahnya saya melihat atau mendengar ada ibu-ibu baru melahirkan, nggak lama langsung turun ke sawah, ngebajak sawah misalnya. Nggak ada. Ya, biasanya langsung istirahat karena memang terbatas kekuatannya dan sedang lemah-lemahnya. Tapi Allah SWT memerintahkan seorang Maryam yang sedang kondisi lemah untuk menggerakkan pohon kurma. Hikmahnya adalah umat Islam hari ini, meskipun dalam kondisi lemah, bukan berarti kita ini diam atau pasif. Kita harus bergerak semampu kita. Dan yang kita gerakan pun jangan gerakan-gerakan ecek-ecek. Langsung pohon kurma. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kuat gitu loh. Jadi memerlukan pergerakan yang maksimal gitu ya. Satu, itu hikmahnya. Jadi sekali lagi umat Islam dengan kondisi lemah seperti ini ya tidak alasan untuk kita diam atau pasif. Kita harus bergerak seperti sebagaimana Ibunda Maryam yang Allah perintahkan untuk bergerak meskipun dengan kelelahan dan kelemahannya. Kedua, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dengan tujuan menggerakkan pohon itu agar kurma-kurma itu jatuh gitu ya. Artinya sedang panen gitu. Nah, teman-teman, menariknya adalah kalau kita semua pernah ke negara di Timur Tengah, baik di Mesir atau Arab Saudi atau ke Palestina. Saya 12 tahun tinggal di Palestina, saya biasa melihat para petani-petani para petani kurma itu panen. Dan nggak ada istilahnya panen kurma itu dengan cara menggerak-gerakkan pohon kurma, nggak ada itu. Kalau saya dulu ya masih kecil, dulu kita sering panen pohon kecapi, ya, buah kecapi gitu cara panennya, gerak-gerakin terjatuh tuh buah kecapi itu gitu. Tapi kalau kurma ini nggak seperti itu panennya. Jadi untuk panen buah kurma itu petani itu harus naik ke atas seperti kelapa gitu masih kita mau panen kelapa ke atas lalu tebang atasnya, kurmanya diambil dan dijatuhkan ke bawah atau dengan tali. Nah, gitu kan. Tapi kok Allah memerintahkan Maryam untuk panen kurma dengan cara yang berbeda. Itulah hikmah kedua. Untuk membebaskan Baitul Maqdis, kita harus memiliki sebuah inovasi. Cara berpikir kita harus out of the box. Harus sesuatu yang anti mainstream. Ya, bukan sesuatu yang biasa atau dikenal oleh masyarakat. Nah, itulah spesialnya perjuangan Baitul Maqdis ya. Maka sejak dahulu kala ya Nabi Muhammad SAW atau juga Umar bin Khattab ketika perjuangan mereka membebaskan Baitul Maqdis, mereka selalu menggunakan cara-cara yang
sangat unik. Termasuk soal dan IUB juga mereka menggunakan cara-cara yang unik. Dan hari ini pun kita dituntut untuk mencari inovasi dan berkreasi ya dalam usaha kita mengembalikan Baitul Maqdis. Jadi 2 poin itu. Poin pertama kita harus tetap bergerak meskipun kita lemah. Seperti warga Gaza hari ini dengan segala keterbatasannya, di blokade bertahun-tahun, amunisi yang tidak seberapa banyak, pasukan yang terbatas, namun mereka tidak lantas pasif atau diam. Mereka bergerak secara maksimal menghalau serangan-serangan Zionis dengan segala ya kedahsyatan amunisi dan teknologi militernya serta backup dari negara-negara besar. Itu hikmahnya teman-teman. Dan para pejuang Gaza juga mereka sudah memahami ini, maka mereka banyak melakukan hal inovasi. Di antaranya terowongan itu juga bagian dari hal yang inovatif itu. Terowongan militer melawan tentara Zionis itu. Banyak hal seperti itu yang sudah mereka pahami dan mereka praktekkan. Nah, sekarang tugas kita adalah giliran kita mempraktekkan surat Maryam ini. Ya, 2 hal ini. Kita harus terus bergerak meskipun kita sedang lemah. Kedua, kita harus berpikir out of the box. Artinya kita harus brainstorming. Kita harus memeras otak kita untuk mencari cara, mencari jalan agar kita bisa ikut berkontribusi dalam pembebasan Baitul Maqdis hari ini. Ya, itu kurang lebih hikmah dari surat Al-Maryam. Semoga bisa menambah semangat kita dan semoga bisa memberikan inspirasi buat kita di pagi hari yang cerah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Terima kasih atas materi yang disampaikannya tadi. Mungkin selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, para teman-teman yang mempunyai pertanyaan boleh disampaikan lalu open mic atau di kolom komentar, kolom chat. Sebelumnya ada pertanyaan nih Ustaz, dari Rizky Ramadhani. Assalamualaikum saudara Muhammad Hussein Gaza. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Kita langsung to the point saja ya Kak Hussein. Saya kan memiliki sebuah proyek Kak, yaitu proyek film. Nah, di proyek film ini Kak Hussein bermain peran untuk mengedukasi umat Islam. Karena gini Kak Hussein, saya ingin membuat gebrakan untuk membuat Palestina lebih besar lagi dan memberikan kejutan untuk orang-orang Eropa dan Zionis Israel. Bersama sekutunya yang sudah saya tulis dalam bentuk dokumen secara singkat. Dan tentu, untuk memulai itu semua, saya tidak bisa sendiri. Saya membutuhkan saudara-saudara saya untuk menjadi produser film yang akan memfilmkan proyek film saya. Untuk itu, saya ingin menawarkan dengan Kak Hussein dan Kak Ari Untung. Kalau Kak Hussein bersedia menyampaikan dengan Kak Ari, pertanyaan saya Kak Hussein, apakah Kak Hussein bersama Kak Ari bersedia menjadi produser film yang sudah saya rencanakan? Karena gini Kak Hussein, demi dulu, sebentar. Allah memilih berbagai bangsa untuk menuju kebangkitan Islam secara global. Tetapi ada satu bangsa yang belum Allah pilih untuk menuju kebangkitan Islam secara global, yaitu Indonesia. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa 5 tokoh NU bertemu dengan manusia laknat Israel. Terima kasih Kak Hussein. Ya, bagus ya, apapun ide kita, selama itu kita niatkan untuk berkontribusi perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, mari kita lanjutkan. Dan kalau saya bisa dukung, saya akan dukung. Saya bisa support, saya akan support. Namun kita tetap realistis ya, tetap realistis. Dan tujuannya harus memang sesuatu yang bisa tercapai dan harus banyak perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan ya. Tapi apapun itu ya kita insya Allah dukung. Apa jenis filmnya, genrenya, kemudian sudah sejauh mana progresnya, terus sampaikan saja. Sampaikan saja, atau kalau mau bertemu ya bisa berkunjung ke kantor kami di Cilengsi, Bogor, kantor GNH. Ya, antara kita
membahas lebih dalam tentang proyek-proyek apapun itu, ya dengan harapan ini bisa menjadi tadi langkah out of the box ya yang tadi sudah saya sampaikan sebagai usaha kita memahami hikmah yang terkandung dalam surat Maryam tadi itu. Kemudian terkait eh, Allah itu mempergilirkan ya. Jadi Allah memberikan secara bergilir. Memang itu juga saya baca di beberapa buku ya dan mendengar beberapa ceramah. Allah ya tilka ayat nudawiluha bainan nas. Allah memberikan giliran kepada etnis-etnis tertentu untuk menguasai dunia dan semua sudah etnis Barat atau eh, apa namanya itu Sam ya Sem ya Barat itu kan etnisnya Sem ya etnisnya Sem atau etnisnya orang-orang Eropa itu sudah pernah menguasai dunia atau juga misalnya etnisnya orang-orang Arab juga sudah pernah menguasai dunia Eropa Arab sudah kemudian juga Cina juga sudah Mongol ya Mongol sudah sempat hampir menguasai dunia Persia juga sudah ya Kaukasus gitu ya wilayah Turki dan sekitarnya juga sudah. Memang satu etnis yang belum Allah gilirkan itu adalah bangsa Asia. Asia maksudnya dari sini Indonesia Melayu bukan Asia ya, lebih spesifiknya Melayu, bangsa Melayu yang belum Allah berikan giliran untuk menguasai dunia. Makanya ada beberapa pengamat yang meyakini ya pembebasan Baitul Maqdis kali ini tidak lepas atau akan berkaitan dengan eksistensi bangsa Melayu yang akan juga diharapkan bisa menjadi kekuatan baru di dunia internasional. Ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan selanjutnya. Baik, dipersilakan kepada sahabat bagi yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung mengirim pertanyaannya di kolom chat. Oke, Teh Irnawati, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Irnawati dari Bekasi. Salam hormat untuk Ustadz Muhammad Hussein Jaza dan semuanya. Afwan Ustadz Hussein, saya izin bertanya. Di dalam kondisi keadaan yang memang sangat memprihatinkan, terutama di Gaza, yang saat ini kan mereka sedang kelaparan parah ya Ustadz. Tapi kita melihat berita di televisi itu mereka makan rumput dan makan pakan ternak. Tapi kayaknya sebegitu mudahnya mereka memakan rumput dan pakan ternak itu. Yang saya ingin tanyakan, aman apa yang mereka bacakan di saat makan pakan ternak dan rumput tersebut sampai bisa menelannya begitu mudah gitu. Padahal kan itu sesuatu hal yang tidak lazim gitu untuk dimakan. Terima kasih Ustadz. Iya. Wabarakatuh. Saya tidak tahu ya amalan-amalan macam apa yang mereka baca, tapi kayaknya itu tidak perlu amalan tertentu ya. Memang mereka ini kalau sudah dihadapkan oleh kondisi yang hidup mati, ya orang akan berusaha survive, berusaha menyelesaikan dan beradaptasi gitu ya. Ya mungkin bagi kita nggak terbiasa karena kita makanan berlimpah di sini, tapi bagi mereka mungkin ya itu adalah pilihan terakhir. Jadi mereka juga mau nggak mau harus menelan makanan itu. Dan itu memang yang sangat menyedihkan dan itu yang terjadi hari ini. Di wilayah utara, terutama di wilayah utara itu memang sudah terjadi seperti itu. Orang makan pakan ternak. Pakan ternak itu juga tidak dimakan secara langsung gitu, tapi diolah dulu pakan ternak yang jadi dibuat seperti roti yang harusnya dibuat dari gandum, mereka buatnya dari pakan ternak seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Teh Irna? Sudah terjawab pertanyaannya?
Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cek. Boleh izin bertanya, Ustadz? Ya, silakan. Eh, ada salah satu isu yang mengatakan bahwa mungkin yang ingin pertanyakan itu terkait tentang pendapatnya Ustadz. Kalau misalnya katanya gitu, kalau misalnya Palestina itu merdeka maka akan terjadinya hari kiamat. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait tentang hal seperti ini Ustadz atau isu-isu seperti ini Ustadz, apakah benar atau tidak? Ya, ini hoax ya. Hoax. Kenapa? Karena Palestina sudah berkali-kali dimerdekakan. Dulu Palestina dijajah oleh Romawi, kemudian diperjuangkan oleh para sahabat sampai akhirnya bebas pada tahun ke-16 Hijriah, dibebaskan dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Merdeka sudah dikuasai oleh umat Islam saat itu. Apakah dunia kiamat? Enggak. Kemudian tahun 19 tahun 17 atau 17 berapa ya? Eh, ya abad ke-18 ya atau abad ke-17 itu pernah juga Masjidil Aqsa itu dijajah lagi oleh orang-orang Salibis Bizantium. Nah, kemudian dibebaskan lagi oleh Saladin Ayyubi. Apakah setelahnya kiamat? Belum. Jadi pemahaman kita tentang kiamat ini ya sebagian dari kita ini keliru. Kiamat ini tidak akan terjadi selama masih ada umat muslim di atas muka bumi ini. Selama masih ada Al-Quran, selama masih ada suara kumandang azan dikumandangkan, maka tidak mungkin terjadi hari kiamat. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Afwan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, Assalamualaikum baik. Ustadz Hussein. Menjelang Olimpiade Paris 2024 yang akan kita hitung dan buka perhelatannya 6 hari lagi. Baru-baru ini Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, ARI BP, mengajak seluruh komponen bangsa dan Ustadz Hussein untuk menyuarakan penolakan terhadap kontingen Israel. Dalam perhelatan Olimpiade Paris 2024 pada hari Minggu, 21 Juli 2024 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, di kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Nantinya akan diperdengarkan suara drone yang diikuti dengan aksi tiarap peserta, unjuk rasa, dan suara drone yang didengar tersebut. Dan suara drone yang didengar tersebut harus bersentuhan dengan tanah. Netizen plus 62 juga menyerukan boikot film Captain America terbaru karena promosikan Israel dan normalisasi kekerasan terhadap rakyat Palestina. Menurut Ustadz Hussein, akankah gencatan senjata di Gaza, Rafah, Khan Younis, dan sekitar Palestina akan segera terwujud dalam perhelatan Olimpiade Paris 2024? Rencananya Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Cina Xi Jinping akan melakukan gencatan senjata pada Olimpiade Paris 2024 berlangsung. Sebelumnya, Ya, FIFA pernah menjatuhkan sanksi berat dan memberikan kartu merah kepada timnas Israel di dunia sepak bola sejak 17 sampai 20 Mei 2024. Sanksi tersebut berlaku mulai 20 Juli 2024. Nah, bagaimana, Ustaz? ya. Nah, hari ini harusnya aksi saya. Saya semalam sudah ikut konsolidasi dengan para panitia untuk aksi hari ini. Cuman karena saya ada 2 acara, subuh saya ngisi kajian dan sekarang saya ngisi kajian lagi, jadi saya nggak bisa ikut aksi. Teman-teman kalau bisa ikutlah di patung kuda. Ini kayak masih ada nih sampai sekarang. Nah, tentang gencatan senjata dan Olimpiade. Ya, memang kita berharap Israel itu di-banned atau di eh, tidak ikut sertakan dalam perhelatan-perhelatan apapun, tidak hanya Olimpiade, tapi semua yang berkaitan dengan dunia internasional. Ya, atas perbuatannya terhadap Gaza ini sudah tidak lagi bisa ditolerir. Apakah akan ada gencatan senjata? Ya, insya Allah. Kalau kemarin saya baca di beritanya itu, menurut pejabat tinggi Israel, kesepakatan gencatan senjatanya sudah ada di pintu terakhir. Ya, sudah di depan pintu sudah tinggal
insya Allah Ta'ala, artinya perang akan berakhir dan kita akan melihat puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga Gaza akan turun ke jalan-jalan merayakan kemenangan mereka yang ya ketegaran mereka selama 10 bulan yang ya membuat Zionis bertekuk lutut dan membuat mereka tidak mampu menaklukkan Gaza. Ya itu kurang lebih ya yang saya sampaikan. Saya mohon pamit, ini saya sudah ditunggu oleh emak saya, harus segera bergerak. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan mohon maaf kalau situasinya kurang kondusif selama acara berlangsung. Mohon dimaklumi. Ya, akhir kali hadza saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Hussein yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mari kita doakan bersama-sama semoga beliau dilancarkan urusannya, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan, yang akan dipimpin oleh Akhuna Farhan. Kepada Kang Farhan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan doa bersama khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan ibadah, mengabulkan doa-doa kita bagi saudara-saudara kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة واحقق دماءهم اللهم عليك باليهود صهيونين الملعونين وأنزل غضبك عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك هدى وتقى والعفاف وغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Akhuna Farhan, Kang Farhan yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita lalui bersama-sama. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya terlebih dahulu, teman-teman? Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang memungkinkan, silakan untuk dibuka kameranya. Silakan, admin. Dia mendokumentasi. Dihitung Bang Deden. Oke, siap. Siap semuanya, siap 1, 2, 3. Oke. Boleh bergaya dan sebagainya. Siap 1, 2, 3. Belum. Ulang. Belum. Siap. Ulang. Formal Udah dulu, deh, formal. formal dulu. Formal dulu. Udah siap? 1, 2, 3. Tuh kayak lagi. Oke. Gaya bebas. Boleh gini, boleh gini, boleh gimana, terserah bebas. Yang aja.
Siap, 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada pagi hari ini. Usai sudah semua rangkaian webinar pada hari ini. Jazakumullah khair pada semuanya. Terima kasih Sobat Peters. Semua yang hadir bertumbuh bersama pemuda Tauhid dalam webinar spesial ini. Semoga kita semua menjadi generasi unggul sebagaimana kekhasan lingkungan Darut Tauhid yang mendidik generasi Islam agar menjadi pribadi yang baik dan kuat. Semoga kita semua bisa menjadi semoga kita semua bisa menjadi volunteer untuk Palestina dan sebagainya, seperti Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis bahwa satu muslim dengan muslim yang lain adalah saudara sebagai tubuh. Jangan lupa Sobat Peters untuk membuat insight menariknya selama webinar hari ini dan post di Instagram masing-masing. Jangan lupa tag Instagram kami di @pt.pemudatauhid dan boleh juga tag Instagram pemateri kita. Nanti cari aja sendiri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa di Mabit kita, acara terakhir pekan depan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.